Malam terasa begitu dingin saat yang sejuk menusuk kulit Dian yang bersekilas teh coklat panas di tangannya. Mereka berdua masih berada di villa karena Teh memang berniat menginap tempat ini selama beberapa hari ke depan. Dian tersenyum mengambil coklat panas pemberian Teh. Terima kasih. Teh mengangguk dan duduk tepat di samping Dian. Senyum wajah tampan terpantri saat melihat Dian yang menikmati coklat panas buatannya. Matanya tanpa sadar melirik ke bawah di mana Pamoles Ian yang terlepas bebas akibat Udi yang gadis akan tersingkap ke atas. Salahkan Taeyong yang lupa membawa pakaian membuat Ian terpaksa menggunakan pakaian miliknya yang memang sengaja dia tinggalkan di sini. Mendengar itu, Taeyong terdiam, namun setelahnya dia langsung menarik tubuh mobil Ian untuk duduk di atas pangkuannya dan memeluk perut gadis itu dengan erat, memancarkan sensasi saling bersentuhan. Ian melotot, matanya melebar, kedua tangannya berusaha melepaskan tangan Taeyong. Taeyong, apa yang kau lakukan? Taeyong panik, entahlah, hanya saja perlakuan mendadak Taeyong padanya membuat Ian tidak dapat mengendalikan warna merah yang timbul di pipinya. Aku menyukai aroma bisik Taeyong menggeser hidungnya. Ini sangat memabukkan. Ian marah tertahan saat bibir Taeyong mulai maju liar hingga daun telinganya. Entah apa yang terjadi, tapi Ian bisa merasakan jika tubuhnya perlahan mulai memanas setelah minta lebih setiap perlakuan Taeyong. Ian tidak tahu kenapa dia bisa bersikap seperti ini, tapi sungguh selama masa kehamilannya Ian tidak bisa mengontrol sedikitpun kendali dirinya. Rasanya setiap sentuhan yang Taeyong ciptakan pada tubuhnya membuat Ian haus dan candu. Kedua tangan Ian menghafal dengan mata yang masih terpejam erat menahan sesuatu yang tiba-tiba saja bergejolak di dalam dirinya. Seiring sentuhan Taeyong semakin berani. Aneh, namun walaupun begitu Ian tidak menampik bahwa dia sekarang mulai sedikit menyukai Taeyong, namun tetap saja Ian selalu saja menyadarkan dirinya untuk tidak bertingkah kelewatan. Ian mati-matian menahan gangguan saat ciuman Taeyong semakin intens. Ian menggigit bibir bawahnya menahan lamuan yang hendak keluar. Bibir yang terbuka dengan kepala yang kini mendongak ke atas seolah memberikan ruang untuk Taeyong menelusupkan kepalanya semakin dalam pada ceruk leher Ian. Aku inginkanmu, bisik Taeyong pelan dengan suara rendahnya. Hawa dingin yang tadinya terasa begitu menusuk kini pelan mulai menghilang, digantikan dengan hawa panas yang memenuhi badan mereka. Taeyong, tangan Ian berusaha menghentikan tangan Taeyong. Ian menahan nafasnya, jantungnya tiba-tiba saja berdetak dengan kencang saat netranya beradu dengan netra coklat Taeyong. Suaranya tersengat di tenggorokannya dan Ian akui dirinya adalah gila karena kini dirinya malah menarik tangkup Taeyong, mempertemukan kedua belah bibir mereka ke dalam sebuah yang langsung dibalas dengan penuh damba oleh Taeyong.
Taeyong melakukannya dengan begitu lembut dan hati-hati, mengingat saat ini Yan sedang mengandung. Yan tidak tahu apa hubungan diperbolehkan di awal, tapi sebenarnya tidak bisa menahan saat melihat wajah tampan Taeyong yang menggoda. Perlahan Yan bangkit berdiri, memungut pakaiannya yang bersejar di ruang tengah, lalu segera bergegas menuju kamar membersihkan tubuhnya. Wajah Yan kembali memerah saat mengingat kejadian semalam. Mereka bagian manusia lupa diri. Kamar 8 kegiatan panas itu di luar sebelum Taeyong melarang mereka masuk dan kembali melanjutkannya di ruang tengah yang mereka tidur karena kelelahan. Apa karena kamera yang Yan yang dulunya membenci Taeyong kini dengan terbuka mulai merasakan perasaan hangat pada Taeyong. Ia sangat mengerti dengan apa yang dialami hatinya saat ini, tapi tidak dapat Yan pungkiri jika ia mempunyai segala sensasi yang dia rasakan saat bersama Taeyong. Ternyata tidak seburuk yang Yan pikirkan. Sikap pria itu sendiri memperlakukan Yan dengan begitu lembut sudah cukup membuat Yan sedikit melupakan apa yang pernah Taeyong lakukan padanya. Yan akui jika dirinya terlalu naif dan polos, tapi perkataan Taeyong semalam terus terngiang-ngiang di kepalanya. Taeyong tak berhenti mengatakan bahwa pria itu mencintainya, dan Yan merasakan hatinya menghangat hanya karena ucapan singkat yang keluar dari kedua belah bibir Taeyong itu. Yan menjamkan matanya, tangannya mencengkram erat wastafel di depannya saat perlahan gumanan lirih keluar dari kedua belah bibir. Merasa aku juga mulai menyukaimu. Yan akui jika dirinya sudah mulai gila, tidak, tapi Yan memang sudah sangat gila. Menyakiti dirinya, Yan berusaha menenangkan diri dan langsung berbalik dan masuk ke dalam shower box. Dia harus segera membersihkan dirinya dan mencuci rambutnya agar otaknya kembali dingin dan tidak terus-terusan memikirkan tentang Taeyong yang masih terlelap di bawah sana. Setelah kejadian di mana Taeyong dan Yan menghabiskan malam panas bersama di villa, kini hubungan keduanya semakin baik. Yan sudah lebih terbuka dan mulai bersikap ceria seperti awal saat pertama kali Taeyong mengenal gadis itu. Sosok polos dan ceroboh kembali dia temui di diri Yan, dan hal itu membuat Taeyong merasa begitu bahagia. Dia senang karena kini Yan mulai menerima kehadirannya kembali. Belum lagi status mereka yang sebentar lagi akan menjadi suami istri membuat kebahagiaan Taeyong menjadi berlipat ganda. Hanya perlu menunggu 1 minggu lagi, maka setelahnya Yan terasa menjadi miliknya seutuhnya, menjadi nyonya muda Kim. Taeyong mengangguk seperti kedua tangannya semakin mengeratkan pelukannya dengan bibirnya yang kini mulai memberikan cepat di leher Yan. Aku mencintai fisik Taeyong. Yan terdiam saat lama, setelahnya dia mengukir senyum manis. Aku tahu, balasnya pelan. Bukan hal yang aneh bagi Yan untuk mendengar ucapan cinta yang Taeyong katakan untuknya. Hampir setiap hari Yan selalu mendengar kalimat yang sama, di mana Taeyong yang selalu mengatakan bahwa dia mencintai Yan.
pesanku dan mengatakan kau juga mencintaiku. Ian tersenyum saat tangannya melus lembut wajah Taeyong. Terima kasih. Taeyong mengangguk sudut bibirnya tertarik ke atas membentuk senyuman lebar membuat lesung pipinya muncul menghiasi wajah tampannya. Sungguh Taeyong sangat bahagia. Pada akhirnya Ian memberikan kesempatan kepadanya akan membuat Ian mencintainya. Tubuh Ian menekan saat berhenti membuat Mochi salju. Hal yang tidak disukai Ian dari Taeyong adalah warnanya yang tidak mengenal waktu. Terlebih lagi saat Ian yang kini mulai menerima Taeyong dengan kedua tangan terbuka membuat permintaan Taeyong ke satu hal semakin membuat kepala Ian sakit. Memang benar, Taeyong tak pernah memaksa Ian, namun bukan Ian namanya yang sanggup menolak Taeyong saat pria itu terus menggodanya dengan seribu cara. Tapi aku sudah membuat Mochi. Ian mendiamkan matanya saat kedua tangannya merapat-rapat pinggiran meja saat biasa dia rasakan ulah nakal Taeyong. Nafas keduanya membara dengan tubuh Ian yang bergetar rapat di dalam pelukan Taeyong. Dia mendongak menatap wajah cantik Ian yang memerah dengan peluh yang membasahi pelipis calon istrinya itu. Kenapa kau sangat cantik? Ian menatap Taeyong membuatkan bibirnya saat melihat senyum yang menghiasi wajah tampan itu. Kau mengatakan hal itu karena ada maunya saja. Hal itu sontak Taeyong tergagap pelan mengucap jengkar bibir Ian saat ia menarik tubuh mungil Ian ke dalam pelukannya. Sontak tubuh Taeyong menekan saat wajahnya berubah pucat pasti melihat wajah sang ibu yang kini menatapnya penuh amarah dan Ian yang meraskan tubuh Taeyong yang menegang hanya dapat mengerjap bingung. Taeyong kau tidak apa-apa, tanya Ian pelan. Tidak mendapatkan respon Taeyong membuat Ian berniat mendongakkan wajahnya untuk menatap wajah pria itu, namun Taeyong sudah lebih dulu membawa wajahnya untuk semakin tenggelam di dada bidang Taeyong. Taeyong, sial kenapa malam itu kemari? Taeyong mengumpat lirih membuat Ian semakin bingung tidak mengerti. Sontak mendengar itu membuat Ian segera mendorong tubuh Taeyong menjauh dari saat matanya membola sempurna meliputi Taeyong yang berdiri tidak jauh dari dapur menatap Orca. Keduanya dengan ayah Taeyong yang masih mempertahankan wajah terkejutnya dengan mulut yang terbuka lebar dengan lidah fetisnya. Dan untuk kedua kalinya Ian hanya bisa menahan rasa malu serta takut saat mereka kembali bergolek sedang melakukan hal yang tidak senonoh.